Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 260. Ya, ayat 260. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Wa in qala Ibrahimu, dan ingatlah ya tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, arini perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Ya, makhluk yang sudah mati. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya untuk menambah keyakinannya. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak yakin kepada kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu bisa menghidupkan yang sudah mati, ya, tetapi ingin menambah keyakinannya, ya, dengan meminta kepada Allah bagaimana caranya Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Ya, jadi sekali lagi Nabi Ibrahim tentu yakin bahwasanya Allah itu dapat menghidupkan yang sudah mati. Tetapi bukan berarti Nabi Ibrahim ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah, ya, dalam menghidupkan yang sudah mati. Ya, jadi Nabi Ibrahim sekali lagi tidak ragu-ragu. Ya, karena tentu para nabi adalah orang-orang yang yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu, maksudnya bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala-galanya, termasuk di dalam menghidupkan makhluk yang sudah mati menjadi hidup. Akan tetapi Nabi Ibrahim ingin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala awalam tu'min. Ya, Allah mengatakan, apakah kamu belum yakin beriman kepadaku, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, bala, artinya saya yakin bahwasanya engkau itu maha berkuasa, bahwasanya engkau ya Allah berkuasa dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati menjadi hidup. Ya, jadi perkataan di sini jawaban Ibrahim kepada Nabi Ibrahim kepada Allah bahwasanya dia yakin
kepada kekuasaan Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim tidak ragu sedikit pun terhadap kekuasaan Allah, terhadap kekuasaan Allah, tidak ragu bahwasanya Allah SWT itu dapat yang mampu menghidupkan yang sudah mati. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku semakin tenang. Ya, agar hatiku semakin tenang. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Iya. Lalu Allah mengatakan qala fakhudh arba'atan minat thair. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Ya, basuruhunna ilaik. Lalu 4 ekor ini engkau kumpulkan, ya, engkau engkau sembelih, ya, burung tersebut, lalu engkau cincang-cincang, potong-potong, kemudian disatukan, itu dicampur-campurkan antara satu burung dengan burung yang lainnya, ya, bagian-bagiannya itu bercampur, ya. Tsumma ja'al ala kulli jabalin, kemudian letakkanlah, ya, sebagian dari bagian-bagian tubuh dari hewan, dari burung tersebut itu, sebagiannya engkau ya engkau simpan di gunung. Ya, jadi sebagiannya disimpan di jadi disimpan di beberapa gunung, ya. Jadi setelah dipotong-potong bagian-bagian tubuhnya, bagian tubuh dari burung itu, ya, lalu disimpan di gunung. Ya, disimpan di beberapa gunung. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah, ya. Ya, jadi disimpan di beberapa gunung. Ya, di sini ada disebutkan beberapa gunung, yang penting disebutkan yang penting Nabi Ibrahim menyimpan potongan-potongan tubuh dari burung itu, disimpan di beberapa gunung. Ya. Ya, karena ini ada 4, ya. Ada 4 ekor, berarti ada 4 gunung di situ disimpan. Ya, potong-potongannya dia disimpan di 4 gunung, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya? Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung-burung itu yang sudah mati, yang sudah tercincang-cincang, yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya. Panggillah burung tersebut, ya. Maka burung tersebut itu akan menyatu kembali dengan cepat, ya. Potongan-potongan tubuhnya itu menyatu kembali satu dengan yang lainnya, ya, secara cepat. Dan itu benar, ya, benar terjadi, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim menyaksikan ketika Nabi Ibrahim memanggil keempat burung itu yang sudah mati, yang sudah tercincang-cincang itu, yang sudah terpisah-pisah tubuhnya dengan yang lainnya, yang sudah bercampur baur antar satu burung dengan burung yang lainnya, lalu dipanggil, maka dengan cepat, ya, potongan-potongan daripada bagian-bagian tubuh burung itu pun menyatu, ya, dengan satu dengan yang lainnya. Akhirnya menjadilah 4 ekor burung yang utuh kembali, yang mana sebelumnya itu sudah dicincang-cincang. Ya, subhanallah. Ya. Makanya Allah mengatakan wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa, ya, maha kuat, maha hebat, hakim, maha bijaksana. Ya. Disitulah Nabi Ibrahim semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, bahwasanya Allah itu dapat menghidupkan yang sudah mati. Ya, contohnya tadi burung yang sudah mati, yang sudah tercincang-cincang tubuhnya, itu bisa kembali menjadi burung yang hidup kembali secara sempurna. Luar biasa, ya.
maha, maha, maha besar Allah, Allahu Akbar, ya Allah maha berkuasa, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hitungan detik, ya, itu burung-burung itu kembali, ya, menyatu, ya, terpasang kepalanya, terpasang dengan badannya, kaki dan seterusnya, ya, sehingga menjadi 4 burung ekor yang hidup kembali secara sempurna. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kelak pada hari akhirat juga akan mengembalikan fisik-fisik manusia yang sudah hancur lebur, tulang-tulang kita yang sudah akan hancur lebur dimakan oleh tanah setelah manusia dikuburkan dalam waktu yang cukup lama, itu akan Allah kembalikan. Iya, jasad kita yang sudah hancur, tulang-tulang belulang yang sudah hancur, nanti pada hari akhirat, hari kebangkitan nanti manusia dari alam kubur itu akan diciptakan kembali dalam wujud, dalam jasad yang utuh kembali. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, yang perlu kita pahami bersama dalam masalah ini, bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah, dengan adanya pembuktian bahwasanya Allah itu bisa menghidupkan yang sudah mati, yaitu burung-burung yang sudah tercincang-cincang tubuh-tubuhnya itu bisa kembali utuh jasadnya dan menjadi hidup kembali, ya, maka ini untuk menjawab orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Orang-orang kafir, ya, yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan kembali pada hari akhirat dalam wujud dalam jasad yang utuh, ya, maka terbantahkan dengan apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, menunjukkan bahwasanya manusia kelak akan dibangkitkan kembali, jasad mereka menjadi utuh setelah hancur lebur, ya, akan disatukan kembali jasad-jasad mereka di hari akhirat kelak, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa, ya, membatalkan kekuasaan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha kuat atas segala-galanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Artinya kekuasaan Allah, kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuasaan Allah itu dilandasi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berbuat, semuanya ada hikmahnya, semuanya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada makhluk-makhluknya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, artinya menginfakkan harta-harta mereka dalam ketaatan kepada Allah, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, orang-orang fakir dan seterusnya, ya, dalam ketaatan kepada Allah, dalam kebaikan. Kama sali habbatin, maka seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7, ya, satu bijian, ya, yang menumbuhkan 7 tangkai, ya, anggaplah seperti 7 satu biji misalnya gandum ataupun beras misalnya, itu menumbuhkan 7 batang, ya, 7 tangkai. Fikul lisum bolatin, mana setiap tangkai itu mi'atu habba, ada 100 biji, ya. Jadi 7 tangkai itu, setiap tangkainya itu ada 100 biji dari biji-bijian seperti biji gandum misalnya, ataupun biji beras, ataupun yang semisalnya. Artinya adalah, yakin dan yakinlah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, kita keluarkan harta kita,
Ya, artinya ikhlas semata-mata karena Allah, mencari pahala di sisi Allah, bukan tujuan untuk mencari kepentingan dunia, untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari dunia, tapi berinfak semata-mata karena Allah, ya membantu agama Allah, membantu orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya semata-mata karena Allah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan, ya, yaitu apa? Setara dengan 700 kali kebaikan. Ya, Rp1 berarti akan dilipat gandakan menjadi Rp700. Ya, itu baru Rp1. Bagaimana kalau Rp100? Bagaimana kalau Rp1.000 kita infakkan di jalan Allah? Bagaimana kalau Rp10.000? Bagaimana kalau Rp100.000 kita bersedekah, kita berinfak? Itu akan dikalikan 700 kali. Ya, luar biasa. Artinya begitu banyak pahala, ganjaran, kebaikan yang kita dapatkan. Tentunya itu semua Allah simpankan sebagai investasi kita di hari akhirat kelak yang akan kita terima nanti di hari akhirat kita. Ya, itulah maha luas, maha dermawannya Allah, maha luasnya karunia dan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit yang kita infakkan, selama kita ikhlas, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dari infak kita yang kita keluarkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa saja Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala ya bisa memberikan ya ganjaran yang lebih, melipat gandakan yang lebih bagi siapa yang dikehendaki. Ya, boleh saja ada yang lebih dari 700 itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, boleh jadi dia menginfakkannya itu ya betul-betul dia artinya dalam keadaan orang yang sangat butuh bantuannya, lalu dia berikan bantuan misalnya, ya, atau dalam keadaan dia sebenarnya juga sangat butuh tapi ada orang yang lebih butuh. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Intinya adalah selama kita ikhlas menginfakkan harta kita, bersedekah, membantu orang karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan kita pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat luas karunia-Nya, sangat luas kenikmatannya, sangat luas ampunannya, sangat luas rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita. Yakin dan yakinnya Allah akan berikan rezeki kepada kita di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, alim. Alim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui sedikit apapun infak yang kita keluarkan. Iya, jika kita ikhlas, Allah Maha mengetahuinya. Iya, dan Allah juga akan membalasnya. Oleh karena itulah, janganlah kita melihat dari nominal harta yang kita infakkan, tetapi yang kita perlu lihat adalah keikhlasan kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekecil apapun infak yang kita keluarkan, kalau kita ikhlas, maka itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan yakinlah Allah Maha mengetahui apa yang kita infakkan, sekecil apapun yang kita keluarkan di jalan Allah berupa harta ini, insya Allah itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sangat-sangat banyak, ya, dan berlipat-lipat kali. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah dalam kebaikan. Summa la yutbi'una ma anfaqu. Kemudian mereka tidak mengikuti ya apa yang mereka infakkan di jalan Allah itu dari hartanya, mannan wala ada. Itu tidak mengungkit-ungkit sumbangannya, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang yang dia bantu, wala ada, dan juga tidak mengeluarkan infaknya lalu mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang yang mendapatkan infak itu darinya, baik perkataannya ataupun perbuatannya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, artinya kalau kita berinfak, ya, jangan kita ungkit-ungkit pemberian kita kepada orang, ya, seolah-olah kita merasa bahwasannya kita adalah orang yang berjasa kepada orang itu, ya, sehingga orang itu pun merasa menjadi rendah di hadapan kita. Ya, jadi kita semata-mata membantunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Apa begitu juga jangan kita membantunya dengan cara membantunya dengan cara yang apa namanya dengan kata-kata yang tidak baik kita keluarkan meskipun kita membantunya tapi jangan ada juga diikuti dengan kata-kata yang kurang baik yang dapat menyakiti hati orang fakir, orang miskin yang mendapatkan bantuan dari kita misalnya, ya ataupun dalam perbuatan kita, tingkah laku kita. Ya, jadi ini semuanya harus kita bersihkan dari diri kita. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi semuanya itu harus kita bersihkan dari diri kita. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jangan kita apa namanya menjadikan orang-orang yang pernah kita bantu itu ya akhirnya mereka tersakiti hati mereka karena sikap-sikap kita. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi sekali lagi kita berinfak semata-mata karena Allah, seraya mengharap bukan mengharap dari siapa-siapa. Ya, bukan kita mengharap agar orang lain itu bisa membalas budi baik dari kita yang sudah kita berikan kepadanya, tetapi kita hanyalah mengharap balasan, ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian lahum ajruhum inda rabb, ini dia pahala bagi orang-orang yang ikhlas dalam berinfak, ya dalam bersedekah, ya tidak mengungkit-ungkit apa yang dia sudah berikan kepada orang-orang yang dia bantu, ya tidak dia ikutkan infaknya itu, bantuannya itu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan orang lain. Begitu juga tidak ada perbuatan-perbuatannya, sikap-sikapnya yang dapat merendahkan orang lain dari bantuan yang dia berikan itu. Semata-mata ikhlas murni mencari pahala di sisi Allah, mencari ganjaran kebaikan di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Apa ganjarannya? Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Inilah yang kita harapkan, ya, agar tatkala kita meninggal dunia nanti kita akan ya dilampahkan kita punya kubur, ya diberikan kenikmatan di alam kubur atas apa? Atas perbuatan baik kita di dunia, diantaranya adalah sedekah-sedekah kita, infak-infak kita yang kita keluarkan, yang kita bantu orang lain, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun alaihim, dan dia tidak akan ya mendapatkan rasa takut dalam hidupnya. Ya, begitu juga ketika dia di alam kubur ataupun di hari akhirat kelak, ketika dibangkitkan dia tidak akan mendapatkan rasa takut. Karena apa? Karena dia telah berinfak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih atas apa yang belum dia dapatkan di dunia ini. Karena apa? Karena di hari akhirat dia akan mendapatkan dari apa yang sudah dia infakkan di jalan Allah, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ganjaran orang-orang yang berinfak, bersedekah semata-mata mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha ada wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, ya, dan permohonan maaf, ya, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, perkataan yang dapat menyinggung orang lain, yang dapat merendahkan orang lain. Artinya, tatkala kita tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain, tidak bisa memberikan bantuan kepada orang miskin, orang-orang yang dalam kebutuhan, ya, orang-orang yang dalam kesempitan, kita tidak bisa membantu dengan harta kita misalnya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, ya, ya, jangan dengan hardikan, jangan dengan celaan, dengan perkataan-perkataan yang kasar, tapi perkataan-perkataan yang baik, ya, ya, dengan perkataan-perkataan yang baik, ya, kita menolak dengan cara yang baik juga, ya, bukan dengan cara yang kasar, ya, dan juga kita memaafkan seandainya ada orang yang meminta kepada kita, lalu kita tidak bisa, atau barangkali ada sikap-sikap orang yang meminta kepada kita tidak suka, maka kita pun memaafkannya. Memaafkan orang tersebut tatkala kita tidak bisa memberikan bantuan berupa harta kepada mereka. Karena apa? Karena perkataan yang baik
yang kita keluarkan, ya, kemudian juga permohonan kita memaafkan seseorang seandainya ada sikap-sikapnya yang tidak baik dari kita terhadap kita, maka itu jauh lebih baik daripada kita bersedekah, memberikan sedekah kepada orang lain, ya, memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi kita sakiti perasaannya, kita hina dia, ya, kita berikan dengan cara yang kasar misalnya, dengan cara yang dapat yang dapat menyakiti hatinya. Iya, berarti kita bersedekah tidak ikhlas. Iya, berarti kita bersedekah karena terpaksa. Berarti kita bersedekah artinya dengan tidak tulus. Iya, oleh karena itulah kalau maka hendaklah kita lebih baik kita mengatakan maaf, saya tidak ada dana saya hari ini, maaf, lain kali saja, ya, maaf, ya, mudah-mudahan engkau diberikan kelapangan harta dan seterusnya. Jangan kita caci maki dia, jangan kita rendahkan dia, jangan kita ejek-ejek dia dan seterusnya. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya, dan Maha Halim dan Maha Penyabar. Artinya meskipun orang-orang ada yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak langsung memberikan hukumannya. Allah masih menunggu dia agar dia mau kembali kepada Allah, mau bertobat dan mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kaya. Allah tidak butuh dari harta-harta apa yang kita infakkan di jalan Allah. Allah tidak butuh itu. Yang butuh adalah kita. Jadi apa yang kita infakkan itu adalah kembalinya bukan kepada Allah kebaikannya. Kebaikannya kembali kepada kita sendiri yang berinfak itu, yang bersedekah itu. Kenapa? Karena dengan infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu sebagai dibalas dengan balasan oleh Allah, yaitu apa? Dengan pahala, ya, ganjaran pahala, ya. Yang pahala ini yang akan kita ambil nanti pada hari akhirat berupa kenikmatan-kenikmatan di pada hari akhirat kelak sebagai amal-amal timbangan, amal-amal kita nanti yang akan memperberat timbangan amal kita nanti pada hari akhirat. Ini yang kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh bantuan kepada kita, Allah tidak butuh kebaikan kita yang sebenarnya, tetapi kitalah yang butuh sendiri kepada kebaikan yang kita lakukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau, ya, hapuskan sedekah-sedekah kalian, infak-infak kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang lain. Ini artinya tatkala kita sudah bersedekah dengan secara ikhlas misalnya, lalu jangan kita ikuti sedekah itu dengan mengungkit-ungkit, ya, di akhir dari kebaikan yang sudah kita lakukan itu. Iya, jadi awalnya itu harus ikhlas, akhirnya juga harus ikhlas. Iya, di pertengahan juga harus ikhlas. Iya, dalam beribadah jangan di awalnya ikhlas, di pertengahannya ikhlas, tapi di akhir perbuatan yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Itu apa? Kita ungkit-ungkit apa yang sudah kita pernah berikan kepada orang lain dengan tujuan untuk merendahkan orang itu, dengan tujuan seolah-olah harta itu bersumber dari kita. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya harta itu adalah bersumber dari Allah. Allah titipkan kepada kita. Allah yang berikan rezeki kepada kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita mau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itulah tanda orang-orang yang beriman. Tanda keimanan kita di antaranya adalah kita mau menginfakkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada orang fakir miskin, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan daripada bantuan-bantuan dari orang-orang yang berada, orang-orang yang mempunyai kelebihan yang Allah lebihkan hartanya kepada mereka. Jadi orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya tetapi mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang dilakukan sehingga dapat menyakiti perasaan orang lain, atau dia berinfak tetapi dengan cara yang kasar, dengan bukan cara yang ikhlas misalnya, ya, diikuti dengan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang dia berikan, itu sama dengan orang yang berinfak, ya, sama kedudukannya dengan orang yang kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, sama seperti orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari pujian manusia.
Ya, karena ada juga orang itu namanya riya namanya. Ya, sama dengan riya. Nauzubillah min zalik. Kita ketahui bersama bahwasanya orang yang berinfak tujuannya untuk dipuji-puji oleh manusia, dia dipuji sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang rajin bersedekah. Itu namanya riya. Itu juga tidak diperbolehkan. Riya juga adalah membatalkan segala amal soleh yang kita kerjakan. Jadi sedekah yang kita berikan, keluarkan kepada orang lain, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena mencari pahala di sisi Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia, agar ingin disebut-sebut nama kita oleh manusia sebagai orang yang suka dermawan. Ya, jika ini yang muncul di hati-hati kita, ya, maka ini dinamakan riya namanya. Ya, riya sekali lagi itu membatalkan, menghapuskan amal kebajikan yang kita lakukan. Ya, kalau sedekah yang kita lakukan karena riya, maka sedekah itu terhapus pahalanya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, artinya kalau kita betul-betul ikhlas semata-mata berinfak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan karena pujian manusia, bukan untuk mengungkit-ungkit apa yang sudah tidak menyebut-nyebut, tidak mengharap balasan dari orang lain atas apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah, kita lillahi ta'ala. Iya, kita tidak ingin mendapatkan balasan, tidak ingin mendapatkan apa namanya agar orang lain berbuat baik lagi kepada kita, tidak, bukan itu yang kita harapkan. Tapi kita harapkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu berupa ganjaran pahalanya kelak di hari akhirat kelak. Famasalahu kamasali sofan alaihi turabun. Maka orang yang demikian, orang yang berinfak riya, ya, untuk mencari tujuannya manusia bukan karena Allah, mencari pujian manusia, atau orang yang menginfakkan hartanya tetapi tujuannya agar orang lain mau memberikan balasan kepadanya, ya, atas apa yang dia sudah berikan, atau dia ingin menghitung-hitung, kemudian dia sebut-sebut di hadapan orang tersebut, atau dia ucapkan dengan kata-kata yang kasar, ya, meskipun dia memberikan seolah-olah dia tidak ikhlas atas pemberiannya itu sama seperti batu polos atau batu licin yang di atasnya itu ada pasir atau tanah. Lalu ketika ada hujan lebat, maka tanah itu pun lengser dia. Artinya tanah itu pun turun dari batu tersebut. Ya, artinya tanah itu tidak bisa menetap di batu yang licin. Begitulah kondisi orang yang riya, orang yang tidak ikhlas dalam berinfak, dalam bersedekah. Artinya tidak ada hasilnya di sisi Allah, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhapus semua, ya, sebagaimana tadi pasir yang ada di batu yang licin itu ketika ada hujan lebat, maka hilanglah semua pasir-pasir tersebut, ya. Jadi ikhwatal Islam azakullah, ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita sudah banyak berinfak, bersedekah, ya, mengeluarkan harta kita membantu orang dan seterusnya, jangan sampai niat kita bukan karena Allah. Sekali lagi kita harus perbaiki, ya, kita sekali lagi kita berinfak, ya, memberikan bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan bantuan dari kita karena kita dititipkan harta oleh Allah, kelebihan harta. Ingat, niat kita semata-mata mencari ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Di sini disebutkan, ya, la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, maka orang-orang yang berinfak, bersedekah tetapi tidak ikhlas, bukan karena mencari ridho dan pahala di sisi Allah, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun apa yang dia sudah usahakan. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, tidak ada pahala yang didapatkan. Nauzubillah, rugi. Apa yang kita inginkan kalau begitu? Apa yang kita hasilkan kalau kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah? Padahal kita ini butuh pahala di sisi Allah sebagai bekal kita nanti di hari akhirat, untuk memperberat amal timbangan amal kita nanti pada hari akhirat. Inilah yang menjadi bekal kita, yaitu amal ibadah, pahala di sisi Allah. Tapi kalau sia-sia karena infak kita bukan karena Allah, ya, hanya karena manusia atau dengan cara-cara yang kita tidak mengeluarkannya dengan cara terpaksa dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang kafir. Ya, kita tentu, ya, tidak menginginkan menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Sekali lagi,
ya harta yang Allah berikan kepada kita itu merupakan titipan Allah kepada kita, ya merupakan rezeki, anugerah, nikmat dari Allah, maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya, mengeluarkannya di jalan Allah, menginfakkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tentu dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Ada 5 ayat yang kami bahas pada pertemuan kali ini, yaitu dalam soal Al-Baqarah ayat 260 sampai 264. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berinfak, ya bersedekah semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisinya sebagai bekal kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar hanyalah dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iyyakum.